DeepSeek, sebuah perusahaan startup asal Cina yang tengah menjadi sorotan dunia saat ini. Perusahaan yang dulunya kurang dikenal ini kini berhasil menggemparkan sektor teknologi global dengan merilis model AI yang kemampuannya menyaingi kreasi Google dan OpenAI. Kemunculan DeepSeek digadang-gadang akan menjadi ancaman besar bagi perusahaan teknologi US. Nah, kemunculan DeepSeek juga sempat membuat sejumlah perusahaan teknologi US termasuk Nvidia kehilangan market cap hampir 600 miliar US dollar hanya dalam satu hari. Nah, apakah DeepSeek mampu menggeser dominasi US dalam industri AI ke depan? Saya akan bahas di video ini, so stay tune terus. So, apa sih DeepSeek itu? DeepSeek adalah chatbot AI asal China yang dikembangkan oleh DeepSeek AI, sebuah startup berbasis di Hangzhou, China. DeepSeek menawarkan dua model unggulannya, yaitu DeepSeek V3 yang dirilis Desember 2024 dan DeepSeek R1 dirilis Januari 2025. Nah, chatbot AI milik DeepSeek ini memiliki fungsi serupa dengan ChatGPT, yaitu mampu melakukan berbagai tugas seperti menjawab pertanyaan, membantu pemrograman, hingga analisis data. Sosok pendiri DeepSeek adalah Liang Wenfeng. Liang Wenfeng sendiri sebelumnya mendirikan perusahaan hedge fund yaitu Highflyer pada tahun 2015. Melalui Highflyer, ia mempelopori penggunaan AI dalam strategi perdagangan, memanfaatkan machine learning untuk memprediksi tren pasar dan mengoptimalkan keputusan investasi. Pada tahun 2021, Liang mulai membeli ribuan prosesor grafis Nvidia untuk eksperimen AI pribadi. Dan rekan-rekannya saat itu menganggapnya sebagai hobi yang ambisius tapi tidak realistis, terutama karena pembatasan AS terhadap ekspor chip AI ke China semakin ketat di bawah pemerintahan Joe Biden. Meskipun skeptis, tekad Liang tidak tergoyahkan dan menghasilkan terciptanya DeepSeek, sebuah proyek yang menurut banyak orang hanya dapat dicapai oleh raksasa teknologi seperti ByteDance ataupun Alibaba. Dan kemunculan DeepSeek dianggap sebagai ancaman serius bagi sejumlah raksasa teknologi di US. Dan bahkan baru-baru ini investor global melakukan sell-off dengan melepas saham-saham teknologi pada hari Senin 27 Januari sebelum Hari Raya Imlek. Para investor khawatir kemunculan model AI China berbiaya rendah ini akan mengancam dominasi para pemimpin AI di US. Dan akibat dari sell-off ini, sejumlah harga saham perusahaan teknologi US seperti Meta, Alphabet atau Google, Marvell, Broadcom, dan Oracle ini turun cukup signifikan. Bahkan, Nvidia yang minggu sebelumnya sempat menyalip Apple sebagai perusahaan yang paling bernilai di dunia dalam hal kapitalisasi pasar harus kehilangan market cap 593 miliar US dollar. Rekor kerugian satu hari untuk perusahaan manapun di Wall Street, di mana harga saham Nvidia tumbang hampir 17% dan menandai rekor kerugian satu hari dalam kapitalisasi pasar terbesar sepanjang sejarah Wall Street. Popularitas DeepSeek juga melonjak sangat signifikan. DeepSeek sendiri sudah menyalip pesaingnya di US seperti ChatGPT dalam hal jumlah downloader dari Apple Store. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, DeepSeek sudah menjadi number one dari segi downloader, mengalahkan ChatGPT yang turun ke nomor 4. Luar biasa bukan? Nah, apa sih kelebihan DeepSeek? Ada sejumlah hal yang dinilai menjadi kelebihan DeepSeek dibandingkan dengan AI chatbot lainnya seperti ChatGPT. Yang pertama, lebih murah dan efisien. Nah, DeepSeek ini menawarkan alternatif yang lebih murah dan efisien dibandingkan dengan ChatGPT besertanya OpenAI. Biaya berlangganan DeepSeek itu hanya mulai dari $0,5 per bulan. Jauh lebih terjangkau daripada ChatGPT yang mulai dari $20 per bulan. Hal ini dikarenakan DeepSeek hanya menghabiskan sekitar 5,6 juta US dollar untuk melatih model tersebut. Bandingkan dengan perusahaan AI lain seperti Nvidia, Alphabet, dan Meta yang menghabiskan hingga miliar US dollar. Yang kedua, lebih canggih. Keberhasilan DeepSeek bukan hanya soal biaya produksi yang murah, tapi kualitas AI yang juga diklaim setara dengan teknologi OpenAI, Google, dan Meta. Dibandingkan pesaingnya, DeepSeek menggunakan chip canggih yang tidak diimpor dari US. DeepSeek V3 menggunakan arsitektur MOE atau Mixture of Experts yang memungkinkan model besar dengan miliaran parameter hanya dengan mengaktifkan bagian tertentu saat memproses token sehingga lebih hemat daya. Sementara itu, model yang lebih canggih yaitu DeepSeek R1 menerapkan COT, Chain of Thought, teknik yang memecah
pertanyaan kompleks menjadi langkah-langkah kecil sebelum menghasilkan jawaban, sehingga meningkatkan akurasi dan logika respon. Dan model DeepSeek terbaru ini hanya membutuhkan 1/10 daya komputasi yang digunakan oleh model lama 3.1 yang sebanding dari Meta. DeepSeek pun termasuk aplikasi AI berkinerja terbaik pada papan peringkat yang berafiliasi dengan US Berkeley yang disebut Chatbot Arena. Yang ketiga adalah open source. Berbeda dengan ChatGPT yang bersifat eksklusif, DeepSeek bersifat open source. Pendekatan ini memberikan berbagai keuntungan yang tidak hanya bermanfaat bagi pengembang, tapi juga mendorong inovasi dalam skala global. Nah, karena sifatnya yang open source, pengembang dari seluruh dunia ini dapat mengakses teknologi DeepSeek dengan mudah untuk memahami cara kerjanya. Dan karena sifatnya yang open source, pengguna juga dapat memodifikasi DeepSeek untuk menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Teknologi ini membuka peluang bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi baru yang didasarkan pada teknologi DeepSeek ini. Dan dengan pendekatan open source ini, DeepSeek tidak hanya menjadi alat yang bermanfaat bagi individu ataupun perusahaan, tapi juga memperkuat ekosistem pengembangan teknologi AI secara keseluruhan. Keunggulan-keunggulan inilah yang menjadikan DeepSeek pilihan yang sangat menarik, khususnya bagi mereka yang membutuhkan solusi AI yang hemat biaya namun tetap powerful. Nah, biar mendapatkan gambaran yang lebih jelas, yuk sekarang kita coba experience dengan membandingkan antara ChatGPT dan DeepSeek. Nah, disclaimer dulu ya, supaya hasilnya apple to apple, di sini saya pakai versi yang masih sama-sama free. Ya, jadi supaya kita bisa bandingin secara apple to apple. Di sini saya udah buka, yang sebelah kiri ini adalah ChatGPT dan yang di sebelah kanan adalah DeepSeek. Nah, misalkan saya mau ambil prompt contoh ya, misalkan saya mau tahu apa faktor yang dapat membuat US masuk ke dalam resesi di tahun 2025 ya. Nah, misalkan di sini kita pakai ChatGPT terlebih dahulu, kita running ya. Nah, di sebelah kiri ini teman-teman bisa lihat ya cara ChatGPT bekerja ya, seperti biasa. Di sini kelihatan langsung ya jawabannya adalah kebijakan moneter yang ketat, kemudian penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, krisis perbankan, perlambatan ekonomi global, defisit fiskal, dan krisis utang pemerintah. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman perhatikan, prompt daripada atau hasil daripada ChatGPT ini langsung to the point, lebih to the point ya. Tapi ini seperti kayak mengambil dari database-nya mereka dan kemudian dia tuangkan ke dalam hasil jawabannya seperti ini. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan yang di sebelah kanan, yaitu menggunakan DeepSeek dengan prompt yang sama. Ya, di sini saya coba running apa faktor yang membuat US bisa masuk ke dalam resesi di tahun 2025. Nah, di sini kalau kita aktifkan fitur DeepThink R1-nya tadi, nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa si DeepSeek ini mencoba untuk melihat kenapa kita bertanya hal tersebut. Nah, ini kelebihan dari si DeepSeek ini. Ya, jadi dia mencoba untuk mencari tahu atau mengkalibrasi logical thinking-nya. Kenapa sih kita bertanya hal tersebut? Nah, baru habis itu di bawahnya dia kasih jawaban yang sebenarnya kalau kita lihat di sini mungkin masih agak mirip ya dengan ChatGPT tadi ya. Cuma kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini ya, satu, jawabannya lebih komprehensif. Ya, di sini kalau misalkan teman-teman lihat tadi di ChatGPT mungkin ada sekitar 7 sampai 8 ada 7 alasan. Nah, sementara DeepSeek ini ada 10 alasan gitu. Nah, tapi yang lebih yang lebih menarik perhatian saya adalah yang di atasnya ini nih, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman perhatikan, dia bilang gini, okay, the user is asking about the factor that could lead the US into a recession in 2025. Let me start by recalling what a recession typically involves. Jadi, dia mencoba untuk tadi ya, mengkalibrasi kenapa sih kita bertanya hal tersebut. Nah, jadi jawaban tersebut nanti akan disesuaikan dengan logical thinking-nya si DeepSeek ini.
Ya, jadi di sini poin saya adalah kalau DeepSeek ini lebih ada logical thinkingnya, jadi nggak hanya sekedar dari database-nya dia kemudian dia caplok gitu aja kayak ChatGPT yang sebelah kiri, tapi dia mencoba untuk merunutkan logical thinkingnya seperti itu. Dan kedua, ya jawabannya juga lebih komprehensif. Ya, jadi itu kelebihannya. Ya, itu yang pertama. Terus kemudian misalkan kita coba prompt yang kedua, ini mungkin yang prompt yang agak lebih sedikit teknis. Oke, nah prompt yang kedua ini kita coba bikin prompt yang mungkin lebih teknis ya, yang nantinya lebih bisa menggambarkan keunggulannya si DeepSeek ini dibandingkan dengan dengan ChatGPT ya. Misalkan saya mau bikin tolong buatkan coding pemutar musik atau musik player ya untuk website. Nah, misalkan kita bikin formnya seperti ini ya, teman-teman ya. Kemudian kita running, kita lihat dulu cara ChatGPT ini bekerja. Nah, sama seperti tadi ya, dia langsung to the point. Ya, berikut adalah kode HTML-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bagaimana ChatGPT ini bekerja. Langsung coding HTML-nya dibuatkan ya. Nah, ini nanti bisa kita preview juga gitu ya. Nah, ini setelah dia sudah selesai bikinkan coding musik playernya, di sini kita bisa klik preview. Nah, ya di sini teman-teman lihat ya, bisa di play, kemudian dia bisa pause, bisa stop, tapi tampilannya itu lebih plain. Oke, nah sekarang kita coba bandingkan dengan menggunakan DeepSeek di sebelah kanan dengan menggunakan prompt yang sama, yaitu tolong buatkan coding pemutar musik untuk website. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa sama kayak tadi, ada logical thinkingnya dulu dari DeepSeek ini. Ya, kenapa sih kita nanya pertanyaan tersebut, dan kemudian dia juga jelaskan proses logical berpikirnya si DeepSeek ini ya. Nah, kemudian habis itu dia jelaskan secara detailnya ke bawah, dan kemudian nah ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah coding HTML-nya ya, dan di sebelah kanan atas ini juga bisa di-copy ya. Kemudian saya scroll ke bawah, dia masih running. Dia masih running, oke. Nah, di sini juga ada keterangan-keterangan ya. Untuk menggunakan kode ini harus gimana, fitur yang tersedia apa saja, beberapa catatan penting. Terus kemudian di sini juga dibilang Anda bisa menambahkan lebih banyak fitur nih, ya seperti apa. Jadi dia juga bisa kasih rekomendasi. Nah, di sini kita coba run HTML-nya. Nah, di sini teman-teman lihat ya, secara tampilannya lebih estetik, lebih bagus ya dibandingkan dengan si ChatGPT. Ya, jadi kelebihannya tadi tetap satu adalah logical thinkingnya dapat. Kemudian yang kedua dia juga bisa kasih rekomendasi fitur apa aja yang bisa ditambahkan. Ya, kemudian dari segi tampilannya juga lebih bagus dan lebih estetik seperti itu. Ya, jadi ini adalah beberapa keunggulannya DeepSeek dibandingkan dengan ChatGPT. Nah, apa sih kelemahan atau risiko dari DeepSeek? Meskipun punya berbagai keunggulan, DeepSeek tetap memiliki sejumlah kelemahan yang tidak dapat diabaikan. Yang pertama adalah privasi data. Data pengguna ini disimpan di server lokal China yang tunduk pada hukum negara tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pengguna dari negara-negara dengan regulasi privasi yang ketat. Yang kedua, sensor informasi. Sebagai produk asal China, DeepSeek harus mematuhi regulasi ketat pemerintah terkait sensor informasi. Salah satu topik yang dianggap sensitif misalkan tindakan keras terhadap para pengunjuk rasa pro-demokrasi di lapangan Tiananmen pada tahun 1989. Kemudian misalkan tentang status Taiwan dan isu terkait para pemimpin China. Nah, DeepSeek dikatakan diprogram untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan garis pemerintah atau ketentuan PKC, Partai Komunis China. Yang ketiga adalah serangan cyber.
Nah, penelitian terbaru mengungkapkan adanya kerentanan dari sisi keamanan, termasuk risiko serangan injeksi yang bisa dimanfaatkan oleh para hacker untuk mengambil alih akun pengguna. Bahkan, DeepSeek sampai harus membatasi sementara pendaftaran pengguna karena terjadi serangan skala besar pada layanannya. Dan pengumuman tersebut disampaikan pada Senin 27 Januari yang lalu. Nah, pertanyaannya adalah apakah DeepSeek ini akan menjadi ancaman bagi raksasa teknologi US? Kalau kita bicara 2 tahun lalu, US masih sangat mendominasi industri AI. China sendiri sebelumnya sempat menghadirkan Ernie, chatbot dari raksasa mesin pencari Baidu, tapi banyak dicibir oleh penggunanya. Kemudian muncul versi dari perusahaan teknologi Tencent dan juga ByteDance yang dianggap sebagai pengikut ChatGPT, tapi dinilai tidak mampu menyamai ChatGPT. US sendiri sempat yakin bahwa mereka unggul dalam persaingan ini dan berupaya mempertahankan keunggulan tersebut dengan melarang ekspor chip dan teknologi canggih ke China. Nah, karena pembatasan pasokan chip ini membuat China harus memutar otak untuk berinovasi dalam pengembangan AI. Nah, namun itu semua berubah dengan kelahiran DeepSeek. Dengan keunggulan DeepSeek dari segi efisiensi biaya, kemampuan analitis yang lebih canggih, fleksibilitas teknologi open source, ini jelas menjadi keunggulan DeepSeek dan menjadi ancaman serius bagi dominasi US. Bahkan Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump ini bahkan sampai buka suara soal kemunculan DeepSeek. Dalam pernyataannya, Trump menyebut fenomena ini sebagai wake up call bahwa ada kompetisi yang sangat keras dari negeri tirai bambu tersebut. So, kalau 2 tahun lalu pertanyaan yang muncul adalah apakah China bisa menandingi Amerika Serikat? Maka tahun ini pertanyaan yang muncul berubah menjadi mampukah Amerika menghentikan inovasi China? So, sebagai kesimpulan, menurut saya kemunculan DeepSeek ini jelas tidak bisa dipandang sebelah mata oleh US. Dan jika tidak ditanggapi dengan serius, bukan tidak mungkin DeepSeek akan menggeser dominasi US dalam industri AI ke depan. Dan kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah kemunculan DeepSeek ini akan menjadi ancaman serius bagi dominasi US di industri AI? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itu dulu video kita kali ini. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share video ini. Dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Arifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, dan penasihat investasi yang terdaftar dan terlisensi di OJK. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.